Oke guys, selamat datang di channel Mendra. Di video kali saya lanjutin lagi video kemarin tentang iPhone XR saya guys. Dan ini saya udah buatkan beberapa video. Yang terakhir itu saya buatkan tentang dua masalah setelah saya restorasi iPhone yang saya beli seharga 1 juta ya guys ya. Itu muncul dua masalah dan saya udah bahas di pojok kanan atas ya. Baik kalian pengen nonton, jangan nonton di situ. Dan di video kali ini saya membahas lagi tentang HP ini. Jadi ya, saya kebetulan juga belikan dia aksesoris yang dimana ini ngeri sekali harganya ya. Ya saya nggak tahu kenapa saya udah sekali nanya harga, sudah sekali nanya barang, saya kayak enak mau nggak jadi beli guys. Akhirnya saya beli ya ini ya guys, ini mahal banget ya Allah. Ini menurut kalian mah worth it gak guys dengan harga segini? Tuh 280 guys, satu set yang 20 watt ini ya, untuk iPhone ori, Ugreen ori ya, bukan yang KW. Nah, intinya kenapa saya beli Ugreen, karena kemarin kan yang seperti di video sebelumnya itu saya iPhone saya itu kan sempat mati ya, atau restart ya, mati guys. Terus kemungkinan itu mungkin karena casnya itu bermasalah, atau tegangan dari casnya itu nggak stabil, jadi iPhone-nya agak jadi bermasalah gitu guys. Makanya kenapa saya jadi takut pakai casan sembarang. Sebenarnya itu nggak sembarang casannya, itu merek robot guys. Ya memang sih sebenarnya untuk di dunia per chargeran robot ini memang recommended sih, jarang direkomendasikan orang gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau untuk yang power bank dan lain-lain robot oke sih, tapi nggak tahu kenapa untuk charger jarang ada yang, apalagi khususnya iPhone ya, jarang. Karena juga kan untuk robot ini kan dia nggak dikhususkan buat iPhone guys. Untuk robot dia, saya nggak tahu, mungkin ada yang lain yang ada khusus buat iPhone gitu ya, untuk si robot mungkin ada, saya nggak tahu. Nah kalau Ugreen ini kan memang dia ada yang memang dikhususkan buat iPhone, Samsung, dan saya nggak tahu Samsung. Jadi ya kalau misal soal charger yang paling bagus ya, yang aftermarket ya ini Ugreen ya, untuk iPhone gitu guys ya. Yang paling bagus ya Ugreen ini, orang banyak rekomendasikan malah kedua daripada yang Ori Apple ya. Untuk Ori Apple itu mahal banget sih. Nah jadi itu nanti kita unboxing untuk chargernya, dan ini saya akan bahas lagi. Jadi untuk iPhone XR saya ini, itu yang ini guys, ini udah saya custom housing ke iPhone 13 ya, tuh kan misalnya tuh. Nah ini agak lebar rupanya guys untuk custom housingnya nih. Saya tadi nyoba iseng-iseng di counter, habis saya ini jadi untuk XR saya ini saya pasang di counter lagi saya pasang di counter ya guys, dengan estimasi harga yang sama kayak kemarin ya, di nggak salah 250 atau 300 gitu. Jadi ya saya ngabisin 500 lagi buat ganti custom housing guys. Ya sebenarnya mungkin bagi kalian mungkin bertanya ya, kenapa saya nggak ganti sendiri? iPhone tuh bahaya guys kalau kalian mau bongkar sendiri, apalagi bagi kalian yang pemula yang nggak pernah bongkar iPhone ya. Saya benar-benar nggak berani. Kemarin saya sempat hampir mau bongkar sendiri guys, tapi ternyata saya kan punya obeng satu set, obeng satu set ya, saya obeng yang kecil yang satu set itu, ternyata ada satu obeng yang saya nggak ada untuk iPhone, yaitu obeng Y. Nah disitulah akhirnya saya stop, nggak bisa buka plat konektor LCD-nya itu. Akhirnya saya pasang lagi, nggak jadi. Ya untungnya lah ya guys ya, kalau saya nekat guys, kemungkinan saya bakal ngerusak HP saya. Mungkin bagi kalian yang nggak pernah nonton Teknisi Deso, mungkin kalian udah pernah tahu. Bagi kalian yang pernah nonton Teknisi Deso, kalian mungkin tahu dia si Teknisi Deso ini pernah bongkar iPhone 6 kalau nggak salah. Itu dia kan waktu itu masih pemula banget soal iPhone, dia nggak ngerti soal iPhone kayak mana bongkarnya, asal bongkar doang gitu. Setelah dibongkar ternyata dia salah masang baut, dan yang terjadi malah HP-nya matot. Ya intinya gitu guys, iPhone ini nggak bisa sembarang buat dibongkar, apalagi buat para pemula. Kadang dia ukuran bautnya itu kadang panjang, pendek gitu. Nah itulah kalau misalnya salah masang baut, misalnya bautnya kepanjangan, otomatis nanti lubang yang seharusnya untuk baut yang pendek itu kita pasang baut panjang, itu nanti takutnya malah itu bisa nembus motherboardnya, itulah yang buat dia mati.
atau mati total gitu HP-nya. Ya intinya jangan sampai salah baut gitu guys. Itu sih banyak tuh resikonya guys ya. Ya sini saya habis 500.000 lagi, kemarin habis 600 ya sama LCD, yang ini habis 500. Kenapa kok bedanya malah nggak jauh beda gitu, padahal cuma housing doang, custom housing. Ya karena custom housingnya di sini dia lebih mahal guys. Custom housingnya ini harganya 200 ya. Yang ini 200 aja ya untuk custom housingnya. Yang kemarin itu custom housingnya cuma 100.000 ya. Ya, dan ini saya nggak ganti LCD nya masih tetap yang kemarin yang merek JK. Ya saya mau kasih tahu juga untuk LCD merek JK ini ternyata nggak sebagus yang saya kira guys. Ternyata ini LCD udah mulai kayak menguning di pinggir-pinggir sini. Cuma memang nggak terlalu kelihatan kalau di layar atau di mode gelap itu lebih jelas kelihatan kalau di mode terang gitu guys, seperti itu. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas juga tentang error-error di HP ini ya guys ya. Dan itu ada satu error yang sangat saya benar-benar takuti ya waktu itu. Ya saya udah bahas sih di video sebelumnya. Yaitu di bagian, yaitu intinya saya nggak tahu di mana. Intinya dia tiba-tiba mati dan nggak mau nyala, agak susah dinyalakan itu. Itu terjadi sekitar 3 kali dan itu dia 1 hari aja. Dan setelah itu udah nggak terjadi lagi sampai sekarang guys. Dan videonya saya udah buatkan di bagian kanan atas sih. Untuk itu ada 2 masalahnya di mikrofon sama ya di tanggal 24 itu tiba-tiba 24 ya 24 tiba-tiba HP ini mati selama sebanyak 3 kali gitu. Dan ya tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak terjadi lagi. Oke ya, untuk masalah custom housing ini tadi saya pasang dan ternyata di sini dia ukurannya itu nggak sama kayak iPhone 13 guys. Ya ini gede banget guys. Sedangkan iPhone 13 itu kecil rupanya guys. Saya tadi sempat iseng-iseng beli casing, nanya casing iPhone 13, ditanya tuh nyari apa casing iPhone 13, ditunjukin lah. Nah setelah saya cek ternyata casingnya itu kecil banget. Saya coba buat pasangkan di HP ini, waduh, ya jelas tidak cukup. Gede casing iPhone 13 itu rupanya mirip-mirip kayak iPhone apa ya guys. Kalau dibilang untuk XR sama iPhone 11 nggak bakal muat sih, kecil banget iPhone 13 itu guys. Ternyata HP-nya ternyata kecil ya, saya nggak pernah nyoba sih megang. Kalau untuk iPhone 12 saya pernah megang dan kayaknya nggak sekecil itu sih. Apa mungkin ya itu intinya semakin kecil semakin tipis bezel HP itu semakin kecil HP-nya gitu, dengan ukuran yang sama di 6,1 ya. Ya intinya gitu. Dan untuk ini ya tadi custom housing tadi, ini saya akan jelaskan lagi. Ada masalah pada saat pemasangan custom housing di HP ini guys, dimana ternyata untuk fleksibel. Jadi kan untuk di custom housing itu kan dikasih bonus fleksibel kayak gini. Jadi ini volume bawah, volume atas, power sama tombol switch dan juga flash ya. Tapi yang jadi masalah di custom housing ini adalah fleksibel ke flashnya itu terlalu pendek guys. Akhirnya di sini untuk flashnya ini nggak ada di sini, tapi dia di sini guys. Jadi otomatis kalau misalnya saya nyalakan flash, saya nyalakan center, ini saya matikan lightingnya. Nih, kalian lihat tuh, senternya di flashnya ada di sini guys, di dalam sini, bukan di sini. Jadi fleksibelnya ini nggak nyampe guys. Iya, fleksibel ke flashnya itu nggak nyampe. Fleksibelnya itu kurang panjang guys, jadi nggak nyampe sini lubang ini. Jadi akhirnya ditaruh di sini guys untuk ngakalinya. Kalau misalnya dipaksa bisa, cuma takutnya malah justru fleksibelnya putus. Dan kalau udah fleksibel putus, otomatis nanti ini tombol volume up, volume down, switch inilah, kemudian sama power itu nggak berfungsi kalau misalnya putus. Dan akhirnya diakali lah. Jadi flashnya ini ditaruh di dalam sini aja guys, jadi nggak nyampe sini dia. Ya pokoknya aneh lah pokoknya guys, seperti itu. Dan sekarang kita unboxing ini dulu lah untuk mahal banget guys, gendeng. Saya nggak enakan, udah sekali nanya saya nggak enak nolak ya, padahal pengen nanya doang. Ya ini untuk HP-nya udah keren sih, cuman yang jadi masalah adalah casingnya. Susah ya nyari casingnya untuk HP yang udah custom casing, custom housing seperti ini guys. Tapi ada di Shopee, tapi nggak tahu kenapa kok ongkirnya masih mahal-mahal lagi. Saya bingung
sampai 70.000, 80.000 gendeng ongkirnya itu guys. Astaga, ya maklum saya tinggal di Kalimantan juga, cuman biasanya nggak semahal itu juga, paling 40.000, 30.000 ya. Ini saya nggak paham karena mahal betul. Oke, kayaknya untuk unboxingnya saya buat di video terpisah karena ini udah lama saya ngerekam ya. Oke guys, selamat datang di channel Semindra ya. Jadi kali ini saya akan mulai dari sekarang. Oke, selamat datang di channel. Oke guys, selamat datang di channel. Oke guys, selamat datang di channel. Baik. Oke guys, selamat datang di channel Semindra. Di video kali ini saya akan lanjutin lagi video sebelumnya. Ya sebelumnya, kenapa saya nggak bilang kemarin? Karena ya